Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para bapak ibu, para sederek jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting yang saya hormati, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan Jumat Kliwon pagi hari ini, tanggal 5 September 2025, bertepatan dengan tanggal menurut kalender Muhammadiyah itu 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Tapi kalau kalender yang umum itu baru tanggal 12 Rabiul Awal. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, yaitu di dalam Masjid Baitul Arqam. Tentu kita berharap mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini senantiasa memberikan untuk kita semua keimanan dan ketakwaan yang semakin bertambah, insya Allah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada teladan terbaik bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jamaah kajian Jumat pagi yang saya hormati, pada kesempatan Jumat kemarin saya sudah menyampaikan perihal tentang pandangan terutama dari Majelis Tarjih perihal tentang penyelenggaraan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila penyelenggaraan Maulid Nabi dirasa itu bisa menumbuhkan ghirah, semangat umat akan kecintaan kepada Rasulullah, maka itu perlu untuk diadakan. Tapi kalau dalam penyelenggaraan acara Maulid Nabi lalu di situ didapati sebuah acara yang justru menimbulkan kemusyrikan, menimbulkan kemaksiatan dan menimbulkan kemungkaran, maka menurut Majelis Tarjih hal demikian tidak perlu untuk diadakan. Itu menurut Majelis Tarjih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah saya sampaikan pada Jumat kemarin, bahwa akan kita sampaikan cara dan bentuk, ya, cara atau bentuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bapak Ibu, cara atau bentuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena berdasarkan nafsu, ya, bukan karena berdasarkan keinginan secara pribadi maupun kelompok tertentu, tidak, tapi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah berdasarkan Al-Quran. Nah, mungkin dengan penjelasan-penjelasan yang insya Allah akan kita sampaikan, ini merupakan untuk yang patut diikuti, ya. Kemudian tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah barangkali untuk tidak diikuti. Nah Bapak Ibu, mencintai Rasulullah, yang pertama, orang yang cinta dengan Rasulullah itu memang untuk memperbanyak membaca sholawat Nabi, ya. Monggo Ibu yang baru datang untuk menyesuaikan, kemudian kita fokus, ya, apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan. Jadi cara kita mencintai Rasulullah SAW yang pertama adalah banyak-banyak membaca sholawat Nabi. Jadi membaca sholawat Nabi Bapak itu adalah merupakan perintah. Dasarnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini kelihatannya sudah sangat viral nggih Pak Bu. Sudah sangat sering kita dengar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Bapak Ibu, Allah sendiri
dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Nah sekarang kalimat bersolawat untuk Nabi itu seperti apa Bapak Ibu? Ya. Allah memberikan salawat kepada Nabi, artinya bahwa Allah itu memberikan rahmat. Ya, ini pengertiannya Bapak dan Ibu. Jadi salawatnya Allah kepada Rasulullah itu adalah memberikan rahmat. Sementara salawatnya para malaikat kepada Nabi atau kepada Rasulullah itu adalah mendoakan. Seperti halnya pula dengan kita umatnya bersolawat pula untuk Nabi. Perihal tentang membaca solawat Nabi Bapak Ibu, bacaan-bacaan solawat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti kalimat Allahumma sholli alaihi. Kemudian bacaan sholawat Nabi seperti yang kita baca di dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu diantara beberapa kalimat atau bacaan sholawat Nabi yang diajarkan oleh Rasul itu sendiri. Perihal tentang membaca sholawat Nabi yang disisipi dengan kata Sayyidina, ini perlu saya fahamkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau bacaan sholawat Nabi di luar sholat boleh membaca sholawat Nabi dengan disisipi kata Sayyidina. Bisa dipahami nggih Pak Bu? Bahkan di dalam buku Majelis Tarjih pada muqaddimahnya, ya, pada muqaddimahnya itu juga ada kalimat atau ada kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi Bapak dan Ibu, salawat Nabi yang dibaca di dalam sholat itu tidak diambilkan kata Sayyidina. Apa dasarnya? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Ketika Rasulullah membaca bacaan sholat, termasuk di dalamnya membaca sholawat Nabi, tidak kita dapatkan ada kata Sayyidina. Ini supaya tidak salah paham. Muhammadiyah tidak anti Sayyidina, tetapi Muhammadiyah juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi itu sendiri, bahwa di dalam sholat, bacaan sholawat Nabinya tidak kita dapatkan ada kata Sayyidina. Makanya saya sendiri kalau mengajarkan kepada anak-anak, ya, itu bacaan sholawat Nabi di dalam sholat tidak kita ajarkan tentang Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan jangan disalahpahamkan, jangan disalahartikan ketika kita membaca sholawat Nabi di dalam sholat tanpa ada kata Sayyidina, dianggap tidak menghormati Rasulullah. Nggih Pak Bu? Karena memang redaksinya seperti itu. Termasuk ketika kita membaca nama Rasulullah yang dibaca ketika dalam rangkaian kalimat adzan. Bapak Ibu, ketika adzan, asyhadu alla ilaha illallah, begitu. Kemudian pada kalimat yang berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bukan kemudian asyhadu anna
Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Kan tidak demikian. Ya. Jadi mana kita membaca salawat Nabi, mana ketika kita mengucap kata Nabi yang disematkan kata Sayyidina dan yang tidak disematkan dengan kata Sayyidina. Jadi kalau di luar sholat, silakan Bapak Ibu baca salawat Nabi diiringi dengan kata Sayyidina, itu tidak ada masalah. Lalu Bapak Ibu membaca salawat Nabi itu banyak di berbagai tempat, ya, banyak di berbagai tempat. Kita ambil contoh. Yang pertama, ketika nama Rasulullah diucapkan, ya, ketika nama Nabi Muhammad diucapkan, maka hendaklah supaya diikuti dengan kalimat Allahumma sholli alaihi. Bahkan dikatakan sebakhil-bakhilnya orang itu adalah ketika nama Rasul diucapkan tidak kemudian dibarengi dengan Allahumma sholli alaihi. Jadi Bapak Ibu kalau satu ketika mendengar, marilah kita atau salawat dan salam kita sampaikan begitu kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allahumma sholli alaihi, begitu. Itu kan membaca salawat Nabi, ya. Dan itu sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kita kepada Rasulullah. Nah kemudian Bapak Ibu, contoh yang lain adalah membaca salawat Nabi di dalam sholat. Itu sudah pasti, ya. Ketika membaca doa di saat tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Bapak Ibu, kalau di tahiyat awal panjenengan membaca salawat Nabi itu diselesaikan, kalau waktunya ada, diselesaikan sampai kepada innaka hamidum majid. Jadi bukan cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kemudian bangun lagi. Kalau waktunya masih ada, kalau panjenengan jadi makmum, kalau jadi imam atau sholat munfarid, itu kan bebas, ya. Itu supaya dilanjutkan sampai innaka hamidum majid, itu sempurna. Memang kecil dulu saya itu ketika belajar bacaan sholat, ya cuma sampai pada Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kemudian bangun lagi. Semestinya itu dibaca sampai rampung innaka hamidum majid, ya. Bahkan kalau di tahiyat awal, sebelum kita bangkit untuk pada rakaat yang berikutnya, itu ada sunnah untuk membaca doa, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang dibaca setelah selesai membaca salawat Nabi di tahiyat pertama atau di tahiyat awal maksud saya. Nah, kalau doa di tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hafal Pak Bu? Doa di tahiyat awal tadi hafal Pak Bu? Doa di tahiyat akhir hafal? Ya. Tapi insya Allah kalau di tahiyat akhir insya Allah banyak yang hafal, ya. Tapi kalau di tahiyat awal ini kelihatannya belum banyak yang hafal ya Bu ya. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu kalau di tahiyat awal Pak Bu. Itu kalau jenengan jadi makmum waktunya masih ada, kesempatan untuk membaca ada. Kalau nggak ada ya ikuti imam. Imamnya udah bangkit, kita bangkit. Kemudian sholawat Nabi yang dibaca ketika muadzin, ya,
muadzin selesai mengumandangkan adzan, ya, muadzinnya juga membaca doa sesudah adzan, kita yang mendengarkan pun ikut membacanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was sholatil qaimah. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi membaca sholawat Nabi itu tersebar di berbagai waktu dan tempat. Yang berikutnya, membaca sholawat Nabi di awal dan di akhir doa. Jadi Bapak Ibu kalau mau baca doa, awali sesudah membaca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, baru kemudian kita membaca doa apa yang kita inginkan. Akhir dari doa wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Awal dan akhir doa dibuka dan ditutup dengan sholawat Nabi. Begitupun seorang khatib ketika mengawali khutbahnya, dia membacakan puji-pujian untuk Allah, begitupun dia bersolawat untuk Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini puji-pujian untuk Allah, segala puji milik Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Dan tentu masih banyak waktu atau tempat kita untuk membaca sholawat Nabi. Artinya Bapak Ibu, membaca sholawat Nabi itu adalah bagian dari zikir, bagian dari kita mengingat Allah dan mengingat Rasulnya, ya. Dan itu adalah ibadah, karena itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita rajin sholat, kita rajin berdoa, setiap kali nama Nabi disebut kita membaca Allahumma sholli alaihi dan seterusnya, tanpa kemudian kita membaca sholawat Nabi yang ramai-ramai seperti itu pun, itu udah cukup. Sekalipun membaca sholawat Nabi di luar waktu dan tempat yang sudah ditentukan tadi pun tidak juga dilarang, ya. Ibu-ibu mau membobokan cucunya sembari dengan dibacakan sholawat Nabi itu bagus, ya. Ibu-ibu mau tidur setelah membaca ayat-ayat muawwidatain, baca sholawat membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas, membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lalu kok belum ngantuk, baca sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Jelas sampai sini nggih Pak Bung nggih? Ya. Wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan kepada beliau. Apa contohnya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah bentuk kata memberikan salam, ya. Kalau membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, kalau memberikan salam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau wahai Nabi, begitu. Inilah Bapak Ibu perihal tentang membaca sholawat Nabi. Ayat ini lalu disambung dengan perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan berikan salam penghormatan kepadanya. Jadi ini juga perintah. Artinya orang-orang yang tidak suka membaca dengan sholawat Nabi, ini juga masih dipertanyakan tentang keimanannya. Itu yang pertama Bapak Ibu perihal tentang membaca sholawat Nabi. Yang kedua,
cara kita mencintai Rasulullah, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan mentauladani atau dengan mencontoh sifat dan sikap budi pekerti Rasul. Dan ini mungkin agak susah ya Pak ya, mungkin ini agak berat, tetapi seberat apapun dan sesusah apapun kita berusaha. Mungkin saya yang ngomong pun belum tentu bisa, tapi kita bersama berusaha dan berupaya untuk bisa mentauladani, untuk bisa mencontoh kepada sikap dan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu Bapak Ibu, segala apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu digambarkan dari berbagai hadis-hadis, ya, digambarkan, diterangkan, diuraikan, gitu ya. Makanya Bapak Ibu, perlunya ada peringatan Maulid Nabi. Salah satunya adalah menyampaikan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlunya. Maka di negara kita yang mayoritas Muslim, sampai-sampai oleh pemerintah dari pemerintahan zaman terdahulu itu di setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu sudah menjadi tradisi di istana negara, di istana kepresidenan itu diadakan pengajian Maulid Nabi. Maksudnya apa? Supaya kita mau mencontoh. Karena tidak ada idola sebaik manapun seperti baiknya Rasulullah. Silakan ibu-ibu mengidolakan seseorang. Bu, jenengan mengidolakan siapa Bu? Yang lagi diidolakan siapa? Bapak-bapak lagi mengidolakan siapa? Ya, silakan, itu hak. Tapi jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita tidak mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Rasulullah itu sebagai idola yang terbaik dan tidak ada idola-idola yang lain kecuali Rasulullah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu dikenal dengan kesabarannya. Ya. Sekalipun pada saat tertentu Rasulullah pun tegas. Ya. Orang sabar itu kadang sering diidentikan dengan tidak tegas, tapi enggak demikian. Rasulullah itu sabar, tapi pada saat tertentu Rasulullah pun tegas. Kalau sudah berbicara tentang hukum, Rasulullah tegas. Bahkan kalau hukum itu ternyata harus diterima oleh keluarga beliau sendiri, Rasulullah mengatakan tegas. Contoh, satu ketika Rasulullah mengatakan, andaikan Fatimah putri kami mencuri, ya, ada saksi dan buktinya, maka Fatimah pun harus dihukum dengan dipotong tangannya. Paham sampai sini Pak Bu? Ya. Itu menunjukkan ketegasan Rasulullah. Dan ketegasan Rasulullah kalau kemudian diikuti oleh pejabat-pejabat pemerintah kita, terutama yang memegang hukum, apa itu kepolisian, apa itu jaksa, apa itu hakim, maka kemudian hukum itu tidak kemudian tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Mestinya harus sama, ya. Apakah itu yang terjerat hukum itu seorang pejabat itu sendiri atau siapapun, ya mesti harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Cuma kan kebanyakan Bapak Ibu, kalau kemudian yang terjerat masalah itu orang kecil, itu biasanya ditindak secara tegas. Tapi ketika hukum itu menjerat kepada orang-orang tertentu, ini kadang-kadang kurang tegas. Ini namanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tumpul apa sih Bu? Ketul. Ya.
orang landep. Itu istilah-istilah Bapak Ibu ya. Tapi Rasulullah itu dikenal sangat kesabarannya baik menghadapi umat maupun kesabaran di dalam persoalan hidup berumah tangga. Ini kalau diuraikan Bapak Ibu mungkin sampai jam 8-9 siang ya. Tapi saya ya tak serimpil-serimpilkan saja. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya sangat bersahaja ya. Nek bersahaja itu apa? Hidupnya sangat sederhana. Banyak orang memahami seakan Rasulullah itu orangnya miskin. Nggih Pak Bu. Menurut saya orang yang berpendapat demikian itu keliru. Rasulullah itu tidak miskin. Ya. Dapat kita ambil satu kisah. Kalau kita ngaji babul kurban, babul udhiyah, itu nanti kita dapatkan betapa Rasulullah ketika menyerahkan hewan kurbannya itu sampai beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Ya. 63 diantaranya beliau potong sendiri dan sisanya dipotong oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sekarang kalau 1 ekor unta harganya 50 juta karena itu unta-unta yang terbaik, kali 100 sudah berapa? Kalau Rasulullah itu orang yang miskin, tak mungkin beliau bisa berkurban dengan 100 ekor unta. Tapi Rasulullah itu hidupnya bersahaja, hidupnya sangat sederhana. Ya. Beliau rumahnya enggak besar. Beliau kalau tidur cukup dengan alas tidurnya itu enggak seperti tidurnya kita lah ya. Maksudnya apa? Rasulullah itu hidupnya sangat sederhana. Bahkan malaikat Jibril sekalipun pernah menawarkan kepada Rasulullah perihal tentang persoalan kekayaan. Tidaklah sulit bagi Allah kalau Allah menjadikan gunung itu sebagai emas diserahkan kepada Rasulullah. Tidak ada sulitnya. Tapi Rasulullah menolak dengan itu. Coba kalau tawaran itu diberikan kepada saya dan jenengan. Kon pengen emas, Mas Zainal? Iya, dia anak emas 5 kilo. Ya kayong gayape nemen nggih. Bagi Rasulullah bukan masalah kilo-kilo, gunung mau dijadikan emas, berikan diserahkan kepada Rasulullah, tapi beliau tidak mau. Apa alasan beliau? Terkadang dunia itu bisa menjadikan orang tersesat. Maka beliau memilih hidupnya sangat sederhana. Kalaulah sifat Rasul yang demikian ditiru oleh umatnya, terutama ditiru oleh para pejabat-pejabat negara, insya Allah tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Lah saiki Bapak Ibu, walaupun itu hak, tapi terkadang kekayaan itu sengaja dipamer-pamerkan. Loh yang umah itu harganya 140 miliar. Ya, anggota DPR RI itu punya rumahnya itu 140 miliar. Punya mobil bak seperti dealer mobil. Dan mobilnya bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ropi'i punya mobil Terios, ya alhamdulillah itu ya. Mas Rosidin punya mobil Avanza, alhamdulillah itu ya. Pak Haji Zainal punya mobil Ras, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi mobilnya anggota DPR Bapak Ibu itu harganya miliar. Lamborghini.
Tele apa maning Mas Rosidin mobil-mobil sing larang-larang ya. Ferrari. Itu mobil-mobil harga 3M, 4M, 5M. Ya. Itu berserakan di garasinya itu. Bahkan Bapak Ibu, yang mencengangkan bagi kita ya, anggota DPR itu ada yang punya jam tangan harganya 11 miliar. Jam tangan Pak 11 miliar. Itu dijarah oleh anak umur 14 tahun. Ditunjukkan kepada orang tuanya, "Ma, aku li jam." Jam apa dong? Ya. Barang krungu neng berita bahwa yang menjarah jam tangan itu, ketahuilah itu jam harganya 11 miliar. Edek-edek gegian bele kena. Orang moneno tambah seneng. Ya wong biasa nyekel jam regane 11 miliar suka bele kena. Akhirnya dikembalikan Pak sekarang, dikembalikan kepada yang punya tapi lewat ketua RW-nya. Saya kadang tidak habis pikir Bapak Ibu ya. Lah wong jam tangan kok harganya 11 miliar. Ini jerone isinya apa? Ya ari mobil teli harganya miliaran, tahu ngerasa ditumpaki, kenyamanannya dirasakan dan lain-lain. Lah ya wong jam tangan paling-paling kun gondelengna waktu jam pira ngono. Tapi bisa nek sampai 11 miliar, bahannya nganggone apa itu? Kayak bocah sing melu njarah jam tangan angger dituku wong 1 juta, iki gayape nemen-nemen Pak. Ndong tak bayari 1 juta meneh. Orang ngerti aku jam miliaran. Masya Allah. Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa kenapa semua itu kok bisa terjadi gitu ya. Itu bermula dilihat dari gaya hidup oknum anggota DPR yang tidak bersahaja. Berbeda jauh dengan apa yang ditampilkan Rasulullah. Kalau toh mungkin kita merujuk kepada Rasulullah terlalu jauh, oke lah. Kita merujuk kepada pimpinan-pimpinan negara yang terdahulu. Seperti halnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu sampai melelang apa yang beliau punya. Sekedar untuk melanjutkan kegiatan pendidikan. Karena guru-gurunya sudah 2 bulan, 3 bulan belum diupah. Bingung. Maka sampai kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan akan menjual aset-asetnya. Aset-aset beliau bukan sawah dan balongan, asetnya ya meja, punya sepeda, itu sampai mau dijual Pak Bu. Dan sebegitu hormatnya beliau dengan orang-orang yang punya jasa dalam persoalan pendidikan. Enggak seperti yang sekarang Bapak Ibu, guru dibilang beban negara. Ada lagi yang lagi viral, yen pan golet duit aja dadi guru. Iya. Ya. Jadi kalau mau golet duit, pengen duit akeh, aja dadi guru. Oke. Alhamdulillah wong wis minta maaf. Kenapa itu bisa terjadi Bapak dan Ibu? Demonstrasi yang besar-besaran itu salah satu diakibatkan karena dari oknum pejabat kita, baik pejabat eksekutifnya maupun pejabat legislatifnya yang tidak mencerminkan hidup bersahaja. Yang kedua, dari lisannya yang tidak dijaga. Oke. Lisan itu penting banget Pak Bu. Saya selalu diingatkan sama istri saya, bojone aku ke paling sayang dan paling wedi karo lanange Pak Bu.
Mas sampean waktu kia lagi kaken ngomong, nggih. Hati-hati, ya insyaallah hati-hati. Ya. Soalnya kan sekarang kalau ngomong kepleset sedikit aja udah diviralkan. Ya, sudah diviralkan. Ketika masyarakat hendak berdemo, oleh salah satu oknum anggota DPR mengatakan orang yang mau membubarkan DPR RI itu adalah orang yang tolol sedunia. Ini ucapan sehingga memancing emosi, lalu terjadilah demonstrasi besar-besaran yang kemudian di dalam demonstrasi itu ditumpangi, diboncengi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadilah yang namanya demo anarkistis, demo yang dibarengi dengan penjarahan, demo yang dibarengi dengan bakar temenan, bukan bakar-bakaran. Ini bakar-bakaran itu berarti geni-geninan ya, bakar temenan. Kayaknya ngomong kayak gini sing anu sih soalnya bakar temenan itu ya. Dan Bapak Ibu, seakan negara ini kemarin terjadi krisis moral. Ketika terjadi penjarahan, ya saya menyaksikan baik di handphone maupun di televisi, wong sekarang sudah betul-betul ditayangkan. Pak Bu, wong menjarah, nek jarah motor, mungkin ya pantasnya wong jarah motor apa ya. Lah wong pakaian dalam sing duwe tak dijarah. Ki kadang-kadang ya Allah, ki masyarakat wis bener-bener krisis moral ini. Lawang jarah weruh pakaian dalamnya wong sing dijarah. Lho kok digawa? Apa engko pandinggo ning omah sing jarah wong lanang. Malah diteleng-teng kayak kiye. Masya Allah. Lah jarah ijazah digawa, Pak. Ijazah digawa. Jarah uang yang ada di brankas sekalian brankas digawa. Begitu didobrak itu terdapat uang dolar Singapura. Itu kalau di total Pak, satu brankas itu terdapat uang 320 miliar. Masya Allah. Terus dihambur-hamburkan, diraya, macam-macam. Islam tentu tidak menghendaki yang demikian Pak Bu ya. Demonstrasi dibolehkan, menyampaikan aspirasi dihalalkan, dilegalkan, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau sudah anarkistis, sudah bakar-bakar, sudah jarah-jarah, ini sudah tidak relevan. Tapi kenapa itu bisa semua terjadi? Berawal dari sikap para oknum pejabat yang tidak menampilkan kesahajaan dalam hidup, tidak bisa jaga lisannya dengan baik, sehingga terjadi hal yang demikian. Itu saja Bapak Ibu. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan terbaik untuk kalian. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, mari kita sedikit ya untuk bisa mentauladani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan masih terlalu banyak. Saya sudah berusaha untuk mencatatnya, tapi insya Allah lain waktu bisa kita sambung. Sing jenenge kajian Bapak Ibu tidak mesti satu kali pertemuan selesai. Kemudian saya ingin menyampaikan informasi untuk Bapak Ibu bahwa nanti pada hari Ahad malam Senin tanggal 7/8 September itu akan terjadi gerhana bulan total. Akan terjadi gerhana bulan total. Yang sebelumnya akan terjadi gerhana bulan sebagian, kemudian nanti sampai kepada puncak gerhana bulan, lalu nanti berakhir. Nah, ini tak sampaikan Bapak Ibu, informasinya dari
pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dihimbau kepada masyarakat Islam khususnya warga Muhammadiyah untuk menyelenggarakan sholat sunnah khusuf. Jam berapa? Saya baca untuk WIB, karena ada WIT, ada WIB. Itu WIB itu sekitar jam setengah 12 malam, jam 11.30, jam 23.30 ya. Itu awal gerhana bulan sebagian. Kalau puncaknya itu jam 01.00, itu puncaknya. Makanya Bapak Ibu, terjadinya gerhana bulan ini itu pada hari Ahad, hari Senin. Ahadnya itu akhir hari, Seninnya awal hari. Itu kalau menurut miladiyah. Tapi kalau menurut hijriyah itu terjadi di satu hari, yaitu malam Ahad, malam Senin. Jadi insya Allah Masjid Baitul Arqam akan tetap menyelenggarakan sholat sunnah khusuf sebagaimana himbauan dari PP Muhammadiyah, sekalipun engkau jamaah mung pirang iji, soalnya jamnya jam tengah wengi. Iya Pak Bu. Tapi nek Pak Haji Zainal lah nyong pan mangkat ning Balongan mampir sholat sunnah khusuf dulu, monggo. Ya, monggo lah Bapak Ibu yang hendak mengikuti silakan di masjid, atau kalau mau menyelenggarakan di musolanya masing-masing pun silahkan, enggak apa-apa. Semakin banyak yang menyelenggarakan semakin syiar. Demikian saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.